Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nota keberatan eksepsi atas nama atas surat dakwaan nomor registrasi perkara trek per nomor PDM 270-M.10-10-205 ke tanggal 8 Oktober 2025 atas nama Muhammad Ahmad Akbar diajukan oleh penasihat hukum terdakwa Law Office John Matias Perdana Hukum Associate di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 13 November 2005. Jadi kami nggak bacakan semua yang dia. Silakan ya, tidak keberatan ya penuntut umum ya. Silakan. Kami yang bertentangan di bawah ini John Matias Sarjana Hukum, 2 Armini Nanggolan Sarjana Hukum, semua kewarganegaraan Indonesia, advokat Law Office John Matias Sarjana Hukum, advokat dan legal konsultan yang beralamat berkantor di apartemen Sudirman Park 29 BN Jalan Kiai Haji Mansur, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Main office Jalan Raya, Bandung. Baik secara sendiri maupun bersama-sama berdasarkan kewenangan surat khusus nomor 002 IMAS SK 10 Mami 2025 tanggal 15 Oktober 2005. Oleh karenanya saya bertindak untuk atas nama serta kepentingan hukum klien kami. Nama Muhammad Ahmad Akbar, tempat lahir Depok, umur 30 tahun, 8 Juni 1993, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Sukoharjo Raya, RT 02 RW 04 Kelurahan Biji, Kecamatan Cinere, Depok. Majelis hakim yang terhormat, penasihat hukum yang kami hormati, hadirin persidangan yang kami hormati. Satu pendahuluan. Pertama kami dari tim penasihat hukum terdakwa 6 atas nama Muhammad Akbar menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini. Kami tim penasihat hukum merasa bahwa Hakim Yang Mulia telah bertindak adil dan bijaksana terhadap semua pihak dalam persidangan ini. Hakim Yang Mulia telah memberikan kesempatan kepada tim penasihat hukum untuk mengajukan eksepsi nota keberatan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum. Bahwa pengajuan eksepsi merupakan hak terdakwa sebagaimana tercantum dalam pasal 156A KUHP. Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Selain itu, pengajuan eksepsi ini bukan semata-mata mencari kesalahan dari dakwaan, melainkan guna mencari keadilan demi tegaknya hukum sebagaimana adibium fiat justisia roh kulum yang berarti meskipun langit akan runtuh, keadilan harus tetap ditegakkan. Bahwa pelaksanaan kewajiban penyidik menjatuhkan pasal 56 dan 1 dan pasal 114 KUHP tersebut harus dilihat dalam konteks: 1. Upaya negara memberikan perlindungan bagi tersangka terhadap kewenangan aparat penegak hukum. 2. Menjamin bahwa tersangka mendapat proses hukum yang adil, due process of law, dan proses peradilan yang berdasarkan azas perbuatan bersalah. Guna menjamin tercapai tujuan tersebut, maka datang peradilan harus berdasarkan pada azas legalitas. Secara pidana, azas legalitas adalah prinsip yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum atas suatu perbuatan kecuali dalam ketentuan hukum yang mengatur dan menyatakan perbuatan itu sebagai tindak pidana sebelum perbuatan itu dilakukan. Dengan kata lain, dulu krimen mula bona ini lagi. Tidak ada kejahatan, tidak ada hukuman tanpa dasar hukum yang jelas. Berdasarkan pasal 622 ayat 1 huruf W KUHP nasional pada pokoknya menyatakan pada saat KUHP nasional mulai berlaku itu tanggal 2 Januari 2006, ketentuan tindak pidana narkotika dalam pasal 11 sampai dengan pasal 126 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2002 tentang penetapan peraturan pemerintah penganjur undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dikarenakan pasal 622 ayat 1 huruf W KUHP telah secara tegas menyatakan bahwa pasal 11 sampai 126 narkotika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada saat KUHP nasional mulai berlaku dan hanya anak ketentuan pidana yang diatur dalam peraturan penggantinya dalam pasal 609, 610 KUHP nasional. Maka untuk 10 ketentuan dalam pidana lainnya diuraikan supaya termuat dalam pasal 11, pasal 114, pasal 115, 116, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 24, 124, pasal 125, pasal 126 Undang-Undang tersebut haruslah dianggap bukan lagi merupakan tindak pidana pada saat KUHP nasional berlaku pada 2 Januari 2026. Bahwa sebagaimana maksud pasal 622 ayat 1 huruf W KUHP nasional ketentuan pasal 11 sampai 126 Undang-Undang Narkotika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada saat KUHP nasional mulai berlaku. Maka terhadap dakwaan yang berlandaskan pasal-pasal tersebut terdapat kekaburan hukum, potensi pembatalan serta adanya kekosongan hukum terhadap pasal 114 Undang-Undang Narkotika tersebut. Majelis Hakim yang terhormat, penuntut umum yang kami hormati, hadirin persidangan yang kami hormati, berdasarkan kronologis hingga keberatan ini. Poin 2, keberatan atas kewenangan terdakwa didampingi penasihat hukum dalam berita acara pemeriksaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP merupakan aturan-aturan yang mengatur bagaimana prosedur pemeriksaan seseorang yang disangka didakwa melakukan tindak pidana hingga ia diputus, divonis pengadilan. Di dalamnya juga mengatur hak-hak tersangka terdakwa yang wajib dihormati dan dipenuhi oleh aparat penegak hukum yang periksa agar pemeriksaan dan tersangka dalam berjalan secara adil dan berimbang. Dalam konteks hal atas betul hukum KUHP yang hak tersangka dan terdakwa untuk didampingi penasihat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagaimana diatur dalam pasal 114 pasal 56 ayat 1 KUHP. Pasal 114 KUHP menyatakan dalam hal seorang tersangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya yang mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkara itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 KUHP. Pasal 56 KUHP menyatakan dalam hal tersangka dan terdakwa disangka dan didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 5 tahun 15 tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat bersangkutan pada semua tingkatan pemeriksaan dalam proses pengadilan wajib menuntut penasihat hukum bagi mereka. Melihat bunyi pasal di atas bahwa hak didampingi penasihat hukum itu wajib penyidik atau pejabat yang memeriksa wajib membentukkan hak tersangka. Penasihat hukum baginya agar didampingi diperiksa sesuai dengan pasal 56 ayat 1 KUHP. Seperti disebutkan di atas pasal 114 pasal 56 ayat 1 KUHP sudah menegaskan bahwa bantuan hukum itu wajib disediakan dengan menunjuk penasihat hukum oleh pejabat yang bisa disediakan pemeriksaan. Lantas apa konsekuensinya hukum? Apa konsekuensi hukum jika seorang terdakwa yang sudah menunjuk kuasa hukum namun tidak diizinkan untuk didampingi dalam proses pemeriksaan tersangka? Jawabannya, berita acara pemeriksaan, dakwaan atau tuntutan dari penuntut umum adalah dasar sehingga batal dari hukum. Bahwa dasar hukum hak didampingi penasihat hukum pasal 54 KUHP guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap pemeriksaan menurut acara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Artinya, hak untuk didampingi penasihat hukum adalah hak asasi tersangka terdakwa, tidak dapat dibatasi oleh penyidik hukum, penyidik, penuntut maupun hakim.
pada pasal 55 KUHP untuk mendapatkan penasihat hukum sebagaimana dimaksud pasal 54 tersangka atau terdakwa berhak memiliki sendiri penasihat hukumnya. Bahwa terdakwa Muhammad Akbar sebagai terdakwa 6 statusnya seorang narapidana di Lapas Cipinang dan masih memiliki penasihat hukum yang telah tetap menunjuk penasihat hukum yang sebenarnya yang selamanya. Pada saat pemeriksaan terdakwa telah menyampaikan kepada penyidik bahwa terdakwa memiliki penasihat hukum, namun aparat penegak hukum tidak menghormati kewilayaan tersebut, menyatakan telah ada penasihat hukum yang telah ditunjuk oleh penyidik. Bahwa jika tersangka terdakwa sudah mempunyai kuasa hukum tapi tidak diizinkan untuk didampingi dan penyidik memilih didampingi oleh kuasa hukum yang ditunjuk penyidik langsung sehingga bertentangan dengan pasal 55 KUHP, bahwa jika dipaksa menggunakan penasihat hukum lain, perbuatan tersebut melanggar hak asasi manusia dan dapat dikategorikan sebagai berikut: pelanggaran terhadap pembelaan yang sah, pemeriksaan menjadi tidak sah secara hukum, cacat formil karena melanggar hak dasar tersangka dan terdakwa. BAP berita acara pemeriksaan dihasilkan bisa dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum untuk pengadilan. B. Pelanggaran terhadap jabatan abuse of power jika aparat memaksa menekan tersangka untuk tunduk pada penasihat hukum tertentu, hal ini dapat dijerat dengan pasal 421 KUHP KUHP. Pegawai negeri yang menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk melakukan tindak tidak melakukan atau membiarkan sesuatu diancam dengan pidana negara dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Jadi jika seseorang penyidik atau pejabat hukum memaksa tersangka tunduk kepada penasihat hukum yang tidak ia pilih, maka bisa dikategorikan sebagai penjagalan wewenang abuse of power. Jurisprudensi yang relevan itu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PP UU 8 Romawi /2010, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh pasal 28D ayat 1 dan pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Putusan Mahkamah Agung nomor 1404K/1986, pemeriksaan terhadap terdakwa tanpa didampingi penasihat hukum yang telah ditunjuk adalah tidak sah dan melanggar hukum acara pidana. 3. Putusan PN Jakarta Selatan nomor 765/2021 PN Jakarta Selatan. Hakim menyatakan BAP tidak sah karena terdakwa dalam menunjuk kuasa hukum sejak awal, namun penyidik tidak memperkenankan pendampingan. Namun kami sebagai penasihat hukum terdakwa 6 nama Muhammad Akbar mendapat informasi dari klien kami sendiri bahwa pada saat pemeriksaan penyidik sama sekali tidak didampingi penasihat hukum ataupun penasihat hukum atas nama Pipin SAMH. Di berita acara pemeriksaan terdakwa 6 tidak dikenal sama sekali oleh terdakwa 6, dan pada saat terdakwa 6 tidak keterangan juga tidak dilakukan pendampingan atas nama penasihat hukum tersebut. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan nomor 545K/P/2011 menegaskan selama pemeriksaan terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum, sedangkan berita acara penggeledahan dan pernyataan telah dibuat oleh pejabat yang tidak melakukan tindakan tersebut, dengan demikian BAP dan berita acara penggeledahan tidak sah dan cacat hukum, sehingga surat dakwaan dasar penuntut umum yang diberi atas dasar berita acara tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum. Berikutnya, duduk perkara dalam dakwaan jaksa penuntut umum sebagaimana terlampir dalam eksepsi ini yang dapat dibacakan, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut penuntut umum berpendapat para terdakwa
kami tim penasihat hukum menyampaikan keberatan baik dari segi formil maupun material sebagai berikut. Eksepsi formil, bahwa surat dakwaan tidak cermat dan kabur. Dasar hukum pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Pasal 143 ayat 3 KUHP, penuntut umum membuat surat dakwaan yang tidak diberi tanggal dan ditandatangani. SEMA nomor 3 tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2008 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan menegaskan syarat formil dan material surat dakwaan. Jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 39K/1956 surat dakwaan harus jelas dan lengkap. Nomor 813K/2010 dakwaan kabur berakibat batal demi hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU penghubung 12 Romawi /2014 surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat formil dan material melanggar hak asasi terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum. 2. Bahwa dalam surat dakwaan penuntut umum terdapat ketidaksesuaian antara pasal yang didakwakan dengan uraian perbuatan yang dijelaskan dalam pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam SPDP disebutkan terdakwa disangka melanggar pasal 114 ayat 1, subsidiar pasal 112 ayat 1, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sedangkan dalam dakwaan penuntut umum berubah menjadi pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Bahwa perubahan pasal tersebut berdampak langsung terhadap ancaman pidana dari minimal 4 tahun menjadi seumur hidup atau mati, sehingga merupakan perubahan mendasar terhadap substansi tuduhan. Perubahan ini tanpa disertai dasar hukum yang sah dan tanpa pemberitahuan resmi kepada terdakwa atau penasihat hukum sehingga cacat formil. Berikutnya, ketidakjelasan waktu dan tempat kejadian. Dakwaan primer menyatakan pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 sekitar pukul 11 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di tanggal IP3 Blok T Hutan Salemba, Jakarta. Dakwaan subsidiar menyatakan pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 sekitar pukul 14 WIB bertempat di pos penjagaan depan P2U Hutan Salemba, Jakarta Pusat. Permasalahannya ada perbedaan waktu 3 jam antara dakwaan primer dan subsidiar. Ada perbedaan tempat yang cukup signifikan, yaitu tanggal IP3 Blok E IS pos penjagaan P2U. Kalimat atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 terlalu luas dan tidak memberikan kepastian. Hal ini melanggar pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, prinsip kepastian hukum yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat 1. Kemudian bahwa surat dakwaan tidak menjelaskan secara cermat peran terdakwa 6. Bahwa uraian perbuatan dalam dakwaan bersifat kolektif dan menyamaratakan peran para terdakwa tanpa penjabaran konkret mengenai hubungan kausal dan peran individual terdakwa 6 atas nama Muhammad Amar Akbar. Tidak dijelaskan secara cermat bagaimana dan kapan terdakwa 6 melakukan perbuatan menjual, menyerahkan atau menjadi perantara jual beli sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat 2 bahwa yang disebutkan dalam dakwaan. Terdakwa 6 mendapatkan narkotika dari saudara Andre DPO sebanyak 100 gram pada tanggal 31 Desember 2024. Terdakwa 6 membagi kepada terdakwa 5 sebanyak 20 gram. Terdakwa 5 mengakui mendapat narkotika dari terdakwa 6. Sedangkan dakwaan hanya menyebutkan terdakwa 6 menerima narkotika pada tanggal 31 Desember 2024 dan membagikannya kepada terdakwa 5. Namun tidak dijelaskan
Kemudian kerancuan antara dakwaan primer dan subsidiar. Dianggap dibacakan. Kemudian eksepsi material. Bahwa dakwaan tidak didukung alat bukti yang sah menurut hukum. Bahwa berdasarkan hasil penyidikan, barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan tidak berada dalam penguasaan langsung terdakwa 6 atas nama Muhammad Amr Akbar, melainkan ditemukan di atas pintu ventilasi kamar terdakwa 6, di mana dalam satu kamar berjumlah 7 orang. Dengan demikian, tidak ada korelasi langsung antara keberadaan barang bukti dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa 6. Kemudian, namun tidak dijelaskan bagaimana hubungan kausalitas antara perbuatan pada tanggal 31 Desember 2024 dengan dakwaan tanggal 3 Januari 2025. Apakah terdakwa 6 ikut serta dalam peredaran tanggal 3 Januari 2025? Apa perbuatan konkret terdakwa 6 pada tanggal 3 Januari 2025? Hal ini melanggar pasal 55 ayat 1 KUHP tentang penyertaan yang mengisyaratkan uraian jelas tentang bentuk penyertaan. Kemudian SEMA nomor 3 tahun 2018, dakwaan harus memuat hubungan kausalitas. Kemudian bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum tidak terpenuhi. Bahwa penuntut umum tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa 6 secara nyata melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam konteks transaksi narkotika di dalam rutan, dalam konteks permufakatan jahat atau dalam pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Narkotika harus dibuktikan adanya kesepakatan dan peran aktif, bukan hanya keberadaan komunikasi dalam aplikasi pesan jamin. Fakta bahwa terdakwa 6 tidak ditemukan memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika secara langsung menunjukkan bahwa unsur pasal tersebut tidak terpenuhi secara material. Dakwaannya hanya menyebutkan secara umum bahwa para terdakwa telah melakukan atau tanpa memiliki surat izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi yang berwenang lainnya. Namun, tidak ada uraian khusus apakah terdakwa 6 memiliki izin atau tidak. Tidak ada bukti terdakwa 6 mengetahui tidak ada izin. Tidak dijelaskan apakah terdakwa 6 bertindak tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dalam jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1398/Ipsus/2012. Unsur tanpa hak atau melawan hukum harus dibuktikan secara khusus untuk setiap terdakwa. Kemudian, bahwa surat dakwaan menyimpang dari prinsip individualisasi pertanggungjawaban pidana. Dakwaan penuntut umum memuat satu uraian panjang yang menyatukan seluruh terdakwa tanpa membedakan peran masing-masing, sehingga menimbulkan kekaburan terhadap siapa pelaku utama dan siapa pihak yang hanya mengetahui atau sekedar berkomunikasi. Prinsip hukum pidana mensyaratkan bahwa setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atau perbuatan yang dilakukannya sendiri sebagaimana dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Kemudian, dakwaan tidak menjelaskan bentuk penyertaan terdakwa 6. Dakwaan menggunakan frasa merasa terdakwa 1 dan sampai dengan terdakwa 6 yang menunjukkan dakwaan penyertaan, namun tidak dijelaskan apakah terdakwa 6 sebagai pelaku, apakah terdakwa 6 sebagai yang menyuruh, atau apakah terdakwa 6 sebagai yang turut serta, atau apakah terdakwa 6 sebagai pemberi bantuan. Kemudian, bahwa berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 808/1984, surat dakwaan tidak dirumuskan secara cermat dan lengkap, dakwaan dinyatakan batal demi hukum. Kemudian, status hukum penggeledahan di dalam rutan. Permasalahannya, terdakwa 6 adalah warga binaan pemasyarakatan yang sedang dalam masa tahanan atau pidana di rutan Salemba pada saat kejadian tersebut. Penggeledahan dilakukan oleh saksi Hendra Gunawan tanpa dijelaskan apakah ada surat perintah penggeledahan dari penyidik, apakah Karupam memiliki kewenangan sebagai penyidik atau penyidik,
pembantu, atau apakah ada izin dari kepala rutan. Pasal 33 ayat 1 KUHP, penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya sepanjang tidak menyangkut rahasia negara hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain. Kemudian tidak ada saksi yang sah dalam penggeledahan. Sebagaimana dalam dasar hukumnya pasal 38 KUHP, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Pasal 129 KUHP, penyitaan dilakukan dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan 2 orang saksi. Dalam kasus ini, dakwaan tidak menyebutkan adanya saksi yang sah dalam penggeledahan kamar terdakwa 6. Tidak disebutkan adanya kepala desa atau ketua RT atau 2 orang saksi yang menyaksikan penyitaan. Sebagaimana dalam jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 661K/PIT/1988, penyitaan tanpa disaksikan oleh saksi yang sah melanggar pasal 129 KUHP dan dapat mengakibatkan barang bukti tidak sah. Kemudian, rantai penggeledahan yang tidak jelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Pasal 11. Penyidik membuat berita acara tentang tindakan pemeriksaan dalam dakwaan. Terdakwa 1 digeledah, ditemukan barang bukti. Terdakwa 1 mengaku dari terdakwa 3. Terdakwa 3 digeledah, mengaku dari terdakwa 5. Terdakwa 5 digeledah, mengaku dari terdakwa 6. Terdakwa 6 digeledah, ditemukan barang bukti. Permasalahannya, 1. Penggeledahan terdakwa 6 dilakukan berdasarkan pengakuan berantai tanpa bukti lain. 2. Tidak dijelaskan apakah ada surat perintah penggeledahan khusus untuk terdakwa 6. Yang ketiga, waktu antara penggeledahan terdakwa 1 pukul 14 menit dan terdakwa 6 tidak disebutkan waktunya, membuka kemungkinan kontaminasi barang bukti Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2014 tentang penanganan barang bukti mengatur chain of custody yang ketat. Kemudian adanya perbedaan surat laporan dan permohonan persetujuan atas penyitaan barang bukti tertanggal 3 Januari 2025 atas nama terdakwa Muhammad Amr Akbar dengan surat dakwaan jaksa penuntut umum sebagaimana terlampir dalam eksepsi ini. Barang bukti yang disita terdiri atas 3 paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,25 gram, 0,78 gram, dan 0,81 gram, serta 2 paket ganja dengan total berat 24,86 gram. Namun dalam surat dakwaan disebutkan hanya 2 paket sabu dengan berat neto 0,590 gram dan 0,7412 gram, serta 2 paket ganja dengan berat neto 4,2291 gram dan 10,6494 gram. Perbedaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai keaslian, keutuhan, dan kesinambungan barang bukti, sehingga surat dakwaan menjadi cacat formil dan tidak dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara. Berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 600K/PIT/1982 dijelaskan bahwa apabila barang bukti yang didakwakan tidak sesuai dengan barang bukti yang disita, maka surat dakwaan batal dari hukum karena tidak memenuhi syarat formil dan material sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf A dan D KUHP. Bahwa akibat dari ketidakjelasan tersebut, terdakwa 6 menjadi tidak dapat memahami secara pasti perbuatan apa yang didakwakan dan barang bukti mana yang menjadi dasar tuduhan terhadap dirinya. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip hak atas pembelaan diri sebagaimana dijamin dalam pasal 50 ayat 1 dan pasal 51 KUHP serta asas due process of law dalam sistem peradilan pidana.
Kemudian tidak ada saksi yang melihat langsung perbuatan terdakwa 6 pada 3 Januari 2025. Dakwaan menyebutkan saksi Hendra Gunawan atau Karupam hanya melakukan penggeledahan. Saksi FX titik Sagala, Arif Widianto, Randi Iswayudi melakukan interogasi terdakwa lain. Saksi Eka Parjaretja melakukan penggeledahan kamar terdakwa 6. Tidak ada saksi yang melihat langsung terdakwa 6 menyerahkan narkotika pada 3 Januari 2025, menjual narkotika pada tanggal 3 Januari 2025, dan melakukan komunikasi dengan terdakwa lain pada 3 Januari 2025. Pasal 185 ayat 1 KUHP, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Kemudian jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1989/1989, keterangan saksi harus tentang apa yang dialami, dilihat atau didengar sendiri oleh saksi. Kemudian alat bukti hanya berdasarkan pengakuan berantai sebagaimana terlampir dalam eksepsi ini. Kemudian barang bukti tidak menunjukkan hubungan langsung dengan dakwaan. Barang bukti yang ditemukan di kamar terdakwa, 1 buah botol plastik Happy Den berisi kristal putih atau metamfetamina berat neto 1,33 gram, 1 buah tas plastik berisi 64 linting daun kering berat neto 14,8785 gram. Yang menjadi permasalahannya, tidak ada bukti narkotika ini adalah bagian dari 100 gram yang disebutkan dalam dakwaan tanggal 31 Desember 2024. Jenis narkotika berbeda. Dakwaan fokus pada sabu metamfetamina, sedangkan barang bukti terdakwa 6 juga ada MB 4N Pinaca atau bukan disebutkan dalam uraian dakwaan tentang pembagian dengan terdakwa 5. Tidak ada hasil tes laboratorium yang menunjukkan narkotika di kamar terdakwa 6 adalah bagian dari batch yang sama dengan yang ditemukan di kamar terdakwa lain. Pasal 184 huruf C KUHP, surat sebagai alat bukti harus memiliki nilai pembuktian yang berkaitan dengan dakwaan. Kemudian Peraturan Kepala BNNB Nomor 1 Tahun 2014 tentang teknis penanganan barang bukti mensyaratkan dokumentasi chain of custody yang jelas. Kemudian eksepsi mengenai dakwaan melanggar asas nebis in idem. Dasar hukumnya pasal 76 ayat 1 KUHP. Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak dapat dituntut 2 kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Pasal 67 KUHP, tersangka atau terdakwa berhak untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pencandu narkotika yang sedang menjalani masa hukuman wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU penghubung 14 Romawi garing 2016 menyatakan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika harus direhabilitasi, tidak dipidana. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan korban penyalahgunaan dari pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kemudian status terdakwa 6 sebagai warga binaan pemasyarakatan. Faktanya, terdakwa 6 sedang menjalani masa tahanan atau pidana di Lapas Cipinang. Tidak dijelaskan dalam dakwaan apakah terdakwa 6 sedang menjalani pidana perkara lain atau sedang menjalani tahanan perkara lain atas perkara apa terdakwa 6 berada di rutan Salemba. Permasalahan hukumnya,
Jika terdakwa 6 sedang menjalani pidana perkara narkotika sebelumnya, maka perlu diperiksa apakah perkara ini adalah kelanjutan dari perkara sebelumnya atau merupakan perkara baru yang terpisah, sebagaimana dalam pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pecandu narkotika yang sedang menjalani masa hukuman wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Maka asas nebis idem jika perbuatan yang didakwakan adalah bagian dari rangkaian perbuatan yang sama dengan perkara sebelumnya, maka penuntutan ini melanggar asas nebis idem. Sebagaimana dalam SEMA nomor 4 tahun 2010, hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika lebih mengutamakan pidana tindakan rehabilitasi daripada pidana penjara. Kemudian pelanggaran hak untuk mendapat pemberitahuan yang jelas dianggap telah dibacakan. Pelanggaran hak atas praduga tidak bersalah. Pelanggarannya dalam dakwaan menggunakan frasa mereka terdakwa 1 sampai dengan terdakwa 6 seolah-olah semua terdakwa sama-sama bersalah. Tidak ada diferensiasi perbuatan masing-masing terdakwa sehingga terdakwa 6 dianggap bersalah atas perbuatan terdakwa lain. Struktur dakwaan yang menggunakan pengakuan berantai menempatkan terdakwa 6 dalam posisi telah dianggap bersalah tanpa pembuktian yang cukup, sebagaimana dalam jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 275/2005, asas praduga tidak bersalah harus dijunjung tinggi dalam setiap tahap pemeriksaan perkara pidana. Kemudian diskriminasi terhadap status terdakwa 6 sebagai warga binaan dianggap dibacakan. Kemudian bukan permufakatan jahat karena 1. Tidak ada uraian tentang kesepakatan antara terdakwa 6 dengan terdakwa lain untuk melakukan tindak pidana pada tanggal 3 Januari 2025. Yang ada adalah penyerahan beruntun di mana terdakwa 6 dengan terdakwa 5 pada tanggal 31 Desember, terdakwa 5 dengan terdakwa 3 Januari, terdakwa 3 dan terdakwa 1 3 Januari. Ini adalah pembantuan beruntun atau penyertaan, bukan pemufakatan jahat. Kemudian tidak ada bukti. Pertemuan untuk merencanakan, kemudian komunikasi tentang kesepakatan, kemudian pembagian peran yang disepakati, kemudian kesadaran terdakwa 6 tentang rencana pada 3 Januari 2025. Sebagaimana dalam jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1398K/2012 menyatakan, pemufakatan jahat harus dibuktikan dengan adanya kesepakatan nyata, tidak cukup hanya adanya hubungan kausal. Dan sebagaimana dalam SEMA nomor 3 tahun 2018 menyatakan, dakwaan harus tegas dan jelas tentang kualifikasi tindak pidana, tidak boleh ambigu. Kemudian pelanggaran kepastian hukum dalam dakwaan. 1. Ketidakpastian waktu kejadian. Dakwaan primer hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 sekitar pukul 11 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025. Kemudian dakwaan subsidiar hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 sekitar pukul 14 WIB. Untuk terdakwa 6, perbuatan yang diuraikan terjadi 31 Desember 2024. Kemudian barang bukti ditemukan tidak disebutkan waktu pastinya, hanya setelah diinterogasi oleh terdakwa 5. Permasalahannya, kalimat atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 terlalu luas dengan rentang waktu 365 hari, melanggar pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, membuat terdakwa 6 tidak dapat menyiapkan alibi. Kemudian perbedaan 3 jam antara primer jam 11 dan subsidiar jam 14 menunjukkan ketidakpastian jaksa tentang waktu kejadian. Untuk kasus yang sama dan tempat yang sama di Rutan Salemba, perbedaan 3 jam sangat signifikan. Kemudian perbuatan terdakwa 6 pada tanggal 31 Desember dengan dakwaan
tanggal 3 Januari selisih 3 hari tidak dijelaskan hubungannya. Dengan jurisprudensi Mahkamah Agung nomor dengan nomor 1548 Kapit/2002, ketidakpastian waktu dalam dakwaan melanggar hak terdakwa untuk mempersiapkan penggelaran. Ketidakpastian tempat yang tidak dibacakan. Kemudian berdasarkan pernyataan resmi Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham, Bapak Mas Hudi menyatakan bahwa dalam penggeledahan rutin di sel tahanan di Rutan Salemba yang dihuni oleh 7 orang tahanan, salah satunya Amar Joni, ditemukan 1 linting ganja. Bahwa temuan ini bukanlah bukti dari kegiatan peredaran narkoba di dalam lapas, melainkan hasil penggeledahan rutin. Bahwa penyelundupan barang tersebut terjadi melalui kunjungan atau besuk yang kemudian termasuk ke dalam sel tahanan karena kelengahan petugas pengamanan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami tim kuasa hukum terdakwa Muhammad Amr Akbar pada kesempatan ini mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara Eko untuk memutuskan melalui putusan sela dan menyatakan menerima eksepsi ini dan sekaligus memutuskan dengan amar sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi untuk seluruhnya. 2. Menyatakan hasil berita acara pemeriksaan oleh penyidik dari Polsek Cempaka Putih terhadap terdakwa Muhammad Amr Akbar cacat hukum dan BAP tersebut batal demi hukum dan atau setidak-tidaknya tidak sah. 3. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Muhammad Amr Akbar dalam perkara pidana nomor 632/Pits/2025/PN Jakarta Pusat adalah batal demi hukum dan atau dibatalkan demi hukum. 4. Memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk segera mengeluarkan terdakwa Muhammad Amr Akbar dari tahanan seketika setelah putusan sela diucapkan. 5. Memerintahkan Panitra agar berkas perkara pidana nomor 632/Pits/2025/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Muhammad Amr Akbar berikut barang buktinya dikembalikan kepada penuntut umum. 6. Memulihkan nama baik terdakwa Muhammad Amr Akbar. 7. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian nota keberatan atau eksepsi ini kami ajukan atas perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini. Kami ucapkan terima kasih. Nah ya, sebelumnya kami tanyakan dulu ke